Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idal Masa dari kelas Informatika 1 ingin menjelaskan mengenai keamanan sistem terdistribusi atau sister. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep keamanan. Definisi keamanan adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Jadi maksudnya itu adalah keamanan dari sumber, ketersediaan sumber yang ada kayak objek, database, dan server, dan lain-lainnya. Penyerangan pada sistem terdistribusi itu ada dua. Yang pertama penyerangan pasif, yang kedua penyerangan aktif. Penyerangan pasif adalah hanya mengamati komunikasi atau data. Kedua, penyerangan aktif adalah secara aktif memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan. Selanjutnya metode penyerangan itu ada 5. Yang pertama eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Jadi menduplikat pesan tanpa seizin yang membuat. Yang kedua masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin yang bersangkutan. Yang ketiga message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima selanjutnya. Jadi mau ngirim itu diubah dulu sebelum ke penerimanya. Yang keempat replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan menggagalkan mengakses pemakai lain. Selanjutnya itu konsep keamanan itu ada enkripsi, pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi algoritma. Enkripsi modern menggunakan kunci key. Jadi kayak keamanan gitu, pakai password untuk lebih aman gitu. Terus passwordnya tuh password yang rumit, menggunakan simbol, angka, atau huruf. Kunci kriptografi ini parameter yang digunakan untuk algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsikan jika tanpa kunci yang sesuai. Ada dua tipe algoritma enkripsi. Yang pertama shared secret key, pengiriman dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Jadi pengirim dan penerima tuh harus memiliki pembagian kunci gitu, dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua public atau private key pair, pengirim pesan menggunakan public key yang dipublikasikan ke penerima untuk mengenkrip pesan. Jadi mempublikasikan untuk mengenkrip pesan, jadi mengkunci gitu. Ada 3 tipe penguncian kriptografi enkripsi. Yang pertama kriptografi kunci simetris, yaitu satu kunci digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Yang kedua, jadi maksudnya dalam proses enkripsi, jadi satu kunci digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Satu kunci itu jadi misalnya satu password digunakan dalam enkripsi dan deskripsinya. Yang kedua kriptografi kunci asimetris. Kalau ini enkripsi dan deskripsi tidak menggunakan kunci yang sama, jadi deskripsi kunci 1, enkripsi kunci yang 1, jadi beda-beda. Yang ketiga kriptografi hibrid. Kriptografi hibrid itu menggabungkan, jadi keuntungan sistem kriptografi simetris dan asimetris. Jadi simetris dan asimetris digabungkan untuk membuat keamanan itu lebih canggih, lebih kuat.
Kekurangan dan kelebihannya. Kriptografi kunci simetris memiliki keuntungan mekanisme sederhana, kecepatan proses tinggi. Jadi mekanismenya tuh gak ribet dan prosesnya sangat cepat. Kelemahan keamanan kunci, ya karena enkripsi dan deskripsinya sama, jadi keamanan kuncinya juga kalau kebobol satunya kebobol. Distribusi kuncinya juga. Kriptografi kunci asimetris, keuntungan keamanan kunci terjaga karena deskripsi dan enkripsinya berbeda key atau passwordnya. Kelemahan kecepatan enkripsi lambat karena perbedaan password jadi agak lambat. Yang terakhir, keuntungan kriptografi hibrid, kunci terjaga, keamanan cukup tinggi karena enkripsi berlapis, kecepatan enkripsi dan deskripsi tinggi. Jadi kuncinya sangat terjaga karena digabungkan antara kunci simetris dan kunci asimetris. Keamanan cukup tinggi karena berlapis. Kecepatan enkripsi tinggi karena ini hibrid ya. Jadi karena penggabungan, jadi kecepatannya lebih tinggi, tidak ada kelemahan. Di sini tujuan dan fungsi penggunaannya. Tujuan utamanya adalah membatasi akses informasi sumber hanya untuk pemakai yang memiliki akses. Jadi tujuan utama keamanan sistem terdistribusi itu untuk membatasi informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki akses. Pada sistem distribusi, security-nya berfungsi untuk melindungi data dari kebocoran. Kayak data kita tuh aman gitu. Kalau nggak pakai kunci itu kan gimana gitu. Pengambilan informasi penerima yang tidak jelas, pengubahan informasi yang tidak legal, dan perusakan yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Arsitektur teknologinya. Nah, di sini bertujuan arsitekturnya mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Jadi rancangan mengikuti standar yang ada. Jadi rancangan arsitekturnya standar yang ada yang sudah ditetapkan. Mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Jadi sebelum membuat key atau membuat enkripsi itu udah masuk ke tahap validasi dulu agar ancaman yang ada tuh lebih tahu gitu. Audit terhadap kegagalan terdeteksi. Jadi kalau misalnya ada kegagalan tuh langsung diperbarui. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Jadi apabila ingin mendapatkan keamanan yang bagus itu harus ada biaya yang lebih untuk serangan yang ada. Jadi semakin kesini kan semakin banyak serangan, terus banyak orang-orang hacker itu semakin maju gitu berpikirnya juga, jadi semakin diperbarui gitu. Rancangan sistem yang baik, arsitekturnya tuh kayak antarmuka tertutup gitu, gak akan mungkin terbuka kan, karena keamanannya harus terjaga. Terdiri dari password yang rumit, terdiri dari simbol, angka, huruf maupun yang lainnya. Jaringan sangat aman. Jaringan juga harus aman dulu, harus tervalidasi dulu. Mengunci waktu dan ruang lingkup, serta setiap kunci rahasia, algoritma dan kode pemrograman akan terjaga keamanannya. Nah, kode program dan algoritmanya kayak tadi yang enkripsi dan deskripsinya harus terjaga. Penyerang tidak memiliki akses ke sumber. Memaksimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Jadi jangan meminimalkan, tapi harus memaksimalkan komputer yang ada. Di sini gambar sistem terdistribusi ya, bukan gambar arsitektur sistem terdistribusi, bukan gambar keamanannya. Jadi maksudnya di sini tuh kan ada communication network mencakup seluruhnya. Setiap penghubungnya tuh harus ada enkripsi gitu, harus ada keamanan gitu. Jadi untuk masuk ke telepon, untuk masuk ke data, untuk ke database, untuk ke komputer 1, komputer 2, komputer 3 yang lainnya itu harus ada enkripsi gitu. Jadi harus memiliki kayak tadi gitu, kayak yang awal ini harus ada antarmuka tertutup, password yang rumit. Selanjutnya kesimpulan, inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dari jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya, mencegah terjadinya suatu serangan
terhadap sistem. Dengan demikian, kita perlu memperlihatkan desain dari sistem, aplikasi yang dipakai, dan human penggunanya atau admin. Ketiga faktor tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lain-lain. Jadi maksudnya kesimpulannya itu harus ada tiga faktor, kayak desain dari sistemnya, aplikasi yang dipakainya, sama human, sama orangnya itu sendiri, bagaimana gitu mengatur. Terus password digunakan juga harus memproteksi hal yang sifatnya konfidensial, jadi harus bisa gitu memproteksi itu, mengamankan hal-hal yang bersifat konfidensial yang sangat privasi lah, sangat privacy, dan menggunakan password yang sangat sulit. Dan terima kasih. Nama saya Dalfansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.